berbuat baik itu harus didasari atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berbuat baiknya bukan karena Allah, jadi berat bagi dia. Misalnya, saya membantu orang, itu karena Allah. Kalau sudah ngerti karena Allah, di saat saya tidak mampu membantunya, saya sederhana. Berarti saya tidak perlu membantu, tidak perlu saya memaksakan diri. Sebab kadang orang hanya memaksakan untuk membantu orang, sementara dia sendiri saat itu lagi tidak baik-baik. Berarti dia cenderung memaksakan karena dipandang orang. Itu bahaya. Makanya, kalau memang hari kemarin saya oke, bisnis saya oke, hari ini kok saya mulai merosot, maka saya belum bisa berbagi kepada orang, tak apa-apa. Saya benahi di rumah. Ini, makanya ada, mohon maaf, sebagian, insya Allah ini ikhlas karena Allah. Ada sebagian orang itu, kalau sudah berada di kota, itu pengen dilihat oleh orang kampung sebagai orang sukses. Sehingga dia selalu membantu keluarganya di rumah. Bukan keluarga tetangga diberi. Biarpun dalam keadaan dia tidak baik-baik lagi, tetap memaksakan dia harus mengirim. Sehingga kalau pulang kampung, itu harus menyiapkan dana yang besar hanya untuk bagi-bagi uang, agar dilihat kalau dia adalah orang sukses. Dia berbuat bukan karena Allah, maka tersiksa dia. Sehingga dia gak berani pulang karena tidak punya uang. Jadi malu kalau dibilang dia tidak sukses. Kenapa? Sukses hanya dipandang manusia. Itu membahayakan sekali. Baik. Kemudian, urusan membantu orang, ini babnya beda lagi. Kalau ingin bantu orang itu ada prioritas. Apa yang hendaknya kita lakukan? Ini kita bahas. Bentar. Kalau bantu orang itu pasti yang bermanfaat ya. Kalau bantu orang, pasti yang sekiranya bermanfaat. Kalau membantu, misalnya, saya ingin mengumrohkan seseorang. Saya cabang-cabang ini permasalahan, nanti masuk lagi babnya lagi. Mumpung ingat, tak lupa. Saya membantu orang untuk umroh. Apakah betul yang terbaik untuk dia adalah umroh? Apalagi karyawan di rumah saya. Saya umrohkan dia. Ini kadang-kadang apakah hawa nafsu saya mengumrohkan dia. Apakah ini sebuah kebaikan yang sesungguhnya? Bisa jadi ringgit bagi dia lebih dibutuhkan daripada saya umrohkan. Karena mungkin dia ingin menolong ibunya yang sakit, atau mencarikan kontrakan rumah buat ibunya. Tapi kenapa kok dia harus umroh? Bisa jadi saya untuk menggedekan kesombongan saya. Kalau saya umroh sama dia kan saya dikawal oleh dia. Jadi nanti di Mekah saya kayak raja begitu. Bisa jadi saya salah mengumrohkan seseorang. Padahal orang tersebut lebih perlu mendapatkan ringgitnya. Ayo, tinggal kita tawarkan. Ada ringgit buat kamu. Kalau tidak salah ini adalah 7.000 ringgit untuk umroh. Kalau kamu pengen ambil, oke silakan. Nah, karena dia tidak wajib pada dasar untuk umroh, karena memang tidak mampu. Bisa jadi, ya Allah, 7.000 untuk menyelesaikan tugas utang-utangnya. Kan lebih dahsyat pahalanya. Nah, kita ini jangan hanya umroh saja. Misalnya kalau nolong orang, pastikan terpenting. Apa kira yang paling dibutuhkan oleh dia? Ini sedikit ya. Kemudian kalau ingin bantu, tentunya kalau saya membantu orang kaya dapat pahala. Tapi membantu orang fakir lebih gede pahalanya. Orang fakir yang kerabat lebih gede lagi. Orang fakir kerabat sakit lebih besar lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau berbagi itu kita harus berpikir. Itulah tanda ikhlas, meletakkan di tempatnya. Kemudian tadi, kalau memang kita ada perubahan ekonomi, pertama yang kita rubah adalah gaya hidup. Gaya hidup. Membatasi gaya hidup, merubah gaya hidup itu bisa saja seperti mendapatkan penghasilan baru lagi. Misalnya dalam sebulan, mungkin saya dan keluarga memerlukan 3.000 ringgit. Dalam sebulan, saya dengan keluarga 3.000 ringgit. Seperti kebiasaannya. Waktu bisnis saya oke, 3.000 ringgit. Bisnis oke. Tak tahunya bisnis berantakan. Maka gimana saya olah? Ya kan? Berarti kan saya anggap saja minus. Tidak ada penghasilan tahun ini. Akan tapi di saat tidak ada penghasilan lagi, saya akan rubah. Pengeluaran saya dari 3.000 menjadi 1.500. Saya atur sebaiknya. Berarti saya seolah-olah mendapatkan penghasilan 1.500 ringgit. Kurang lebih semacam itu. Masuk. Jadi, cara hidup kita harus kita rubah. Kalau mungkin kereta mahal, kita ganti lebih murah lagi.
Atau yang lainnya. Jadi pandailah mengatur cara hidup kita. Sehingga di sini membantu sekali. Bayangkan, pemasukan sudah 0, pengeluaran seperti waktu kaya. Sama orang Indonesia yang biasa kerja di Malaysia, kerja di Hong Kong, kerja di Kuwait. Itu pulang ke Indonesia nyungsep lagi, Pak, melarat lagi. Kenapa? Dia di rumah dulu sebelum berangkat biasa dengan gaya hidup di kampung yang sangat sederhana. Pergi ke Hong Kong, ke Malaysia, ikut bos kaya raya, dapat duit banyak, dapat ringgit banyak, pulang ke Indonesia, gaya hidupnya berubah. Kan? Gaya hidupnya kayak orang kota. Makanya uangnya cepat habis juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi mengatur gaya hidup itu penting. Makanya kita tidak perlu gaya sombong. Makanya kita perlu sederhana. Mungkin Anda seorang kaya raya. Hebat. Ternyata nasi lemak yang hanya berapa kan? 1 ringgit. Rupanya pagi-pagi enak sekali. Sama kopi hangat. Ada terinya. Terinya cuma 4 biji tadi saya hitung. Kemarin tuh. Teri apa? Ikan bilis. Bilisnya 4. Padahal kita pasti 7 suap ya. Berarti 3 suap tak pakai bilis. Tapi enak. Tak hitung, Amjad. Saya hitung dari. Bilisnya ada 3. Kurang lebih. Tapi bisa menikmati kok. Yang bikin susah itu adalah action. Padahal kita bisa menikmati. Cuman karena teranggu. Oh, saya kan orang kaya. Harus macam ini. Tersiksa hidupnya. Nabi tidak mengajarkan macam itu. Kurang lebih semacam itu. Jadi kalau kita merubah semuanya, nggak akan ada kesengsaraan itu. Jadi istri diajar hidup yang baik. Kalau sekarang ekonomi kita lagi oke. Di saat nanti membangkit kembali itu mudah. Kenapa? Pengeluarannya tidak besar. Pengeluarannya besar. Jadi nggak perlu nanti kemudian dia bimbang pusing. Nah. Jadi semuanya diatur. 0, tapi pengeluaran juga berkurang. Sehingga nambah utangnya pun juga tidak terlalu besar. Yang menjadi masalah tadi action. Karena saya sudah di brand, tahu brand ya? Di brand apa istilah di stempel, kita dicap sebagai orang yang kaya. Jadi gaya hidupnya harus tetap gaya hidup orang kaya. Padahal di rumahnya sudah mengenai kemerosotan. Oke, Masya Allah. Apa itu? Tapi kami lihat ini semuanya adalah pebisnis. Di Indonesia juga seperti itu. Naik turun. Banyak orang. Cuman kita amati banyak di antara mereka bukan runtuh sesungguhnya. Hanya kurang pandai bersyukur dan kurang pandai mengatur pengeluaran. Itu saja. Bukan benar-benar runtuh. Ini jadi masalah. Runtuh betul enggak? Padahal dibanding di sebelahnya, tetangganya, itu ada orang dari kemarin tak punya kereta. Iya enggak? Enggak tahu sebulan dapat berapa itu. Jauh lebih bagus. Tapi kenapa kok dia merasa terpuruk? Kurang bersyukur.